Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan anggota Sania Rifki Rufaida, NIM 19000005072, Siti Kusnul Fauziah, NIM 19000005095, Ulan Nur Azizah, NIM 19000005102. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pengertian perkembangan wilayah laut. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Garis pantainya sekitar 81.000 km. Wilayah lautnya meliputi 5,8 juta km persegi atau sekitar 70% dari luas total wilayah Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia terdiri atas 3,1 juta km persegi, luas laut kedaulatan, dan 2,7 juta km persegi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE). Wilayah laut Indonesia mengalami perkembangan yang cukup panjang. Wilayah laut Indonesia pertama kali ditentukan oleh Territorial Sea and Maritime Treaty Ordinance (TZMT) tahun 1939. Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939, tata laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia. Lembar laut hanya 3 miliar laut dunia. Antara pulau di Indonesia terdapat laut internasional yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya. Hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara. 13 Desember 1947, pemerintah Indonesia melakukan deklarasi Juanda. Pemerintah mengumumkan bahwa laut Indonesia ada 12 mil. Perairan Indonesia dikelilingi oleh 誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を。 wilayah laut. Ekonomi maritim. Ternyata ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu berbeda loh. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sektor pelayaran. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, industri pelayaran Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk dihadapi. Kondisi pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Sektor perikanan. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah mengadakan gerakan makan ikan dengan harapan adanya peningkatan yang konsisten di sektor perikanan dan semakin populernya ikan sebagai bahan makanan di Indonesia. Sektor pariwisata bahari. Jika pariwisata bahari di Indonesia dapat dimaksimalkan, maka akan menimbulkan banyak dampak positif seperti teresapnya lapangan pekerjaan, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatkan devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. Yang selanjutnya yaitu perkembangan wilayah laut Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Sebagai negara yang berdaulat, batas wilayah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu batas darat dan batas laut. Batas darat wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. Utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia, selatan berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, timur berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Adapun batas wilayah perairan laut Indonesia terdiri dari batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, batas landas kontinen. Territorial Sea and Maritime Treaty Ordinance tahun 1939 merupakan hukum laut pemerintahan Hindia Belanda yang menetapkan batas laut teritorial Indonesia menjadi 3 mil dari garis laut ketika air sedang surut. Hal ini merugikan Indonesia karena sebagian besar perairan yang berada di antara pulau-pulau di Indonesia merupakan perairan internasional sehingga kapal asing bebas berlalu lalang mengambil sumber daya laut Indonesia dan mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Deklarasi Juanda merupakan sebuah deklarasi mengenai batas wilayah perairan laut Indonesia yang dicetuskan oleh Insinyur Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Yang selanjutnya, United Nations Convention on the Law of the Sea.
UNCLOS tahun 1982 merupakan konvensi PBB tentang hukum laut yang mengesahkan batas wilayah perairan laut Indonesia secara internasional pada konvensi PBB ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Lautan merupakan sumber yang paling penting bagi umat manusia. Mereka meliputi 3/4 dari planet kita. Sebesar 97% air di planet bumi berada di lautan. Laut menghasilkan lebih dari setengah oksigen di atmosfer, menyerap karbon lebih banyak dibandingkan daratan. Yang selanjutnya, manfaat laut bagi Indonesia. Yang pertama, laut menghasilkan lebih banyak oksigen daripada Amazon. Manfaat laut yang paling penting yaitu menyediakan oksigen. Seringkali dianggap bahwa hutan hujan adalah sumber utama oksigen di planet ini. Tetapi, kenyataannya adalah bahwa hutan hujan hanya bertanggung jawab atas 28% oksigen di muka bumi, sedangkan lautan bertanggung jawab atas 70% tersebut. Fitoplankton adalah tumbuhan mikroskopis, salah satu komponen dari plankton yang menghabiskan hidupnya terbawa arus samudra. Pada dasarnya, organisme kecil ini bertindak dengan cara yang sama seperti daun pohon di darat. Yang kedua, lautan mengatur iklim bumi. Manfaat laut selanjutnya yaitu mengatur iklim bumi. Dalam banyak hal, laut mengatur iklim kita. Ia menyerap panas dan mengangkut air hangat dari ekuator ke kutub, dan air dingin dari kutub ke daerah tropis. Tanpa arus ini, cuaca akan menjadi ekstrim di beberapa daerah, dan lebih sedikit tempat yang dihuni. Yang ketiga, lautan adalah sumber protein nomor 1 bagi lebih dari 1 miliar orang. Ikan menyumbang sekitar 15,7% dari protein hewani yang dikonsumsi secara global. Padahal tidak semuanya ikan dan seafood manusia secara tradisional menggunakan alga dan tanaman laut untuk memasak sushi, pancit rumput laut di Filipina, anggur laut, dulce, dan lain-lain. Mengingat populasi dunia tumbuh 1,5 juta orang setiap minggu, kita semakin mengandalkan laut untuk bertahan hidup dan kita membutuhkan sumber makanan alternatif dan bergizi. Bagi mereka yang tidak suka memakan serangga, rumput laut yang bisa dimakan bisa menjadi alternatif yang baik. Yang keempat, banyak makhluk bergantung dan hidup di lautan. Laut bukan hanya rumah bagi para pecinta laut, tapi juga rumah bagi kehidupan yang paling melimpah di planet kita. Saat Anda berlayar melintasi lautan, Anda akan melihat lumba-lumba, paus, atau kura-kura bermunculan untuk menarik napas. Semua makhluk yang hidup di lautan memainkan peran penting dalam rantai trofik ekosistem. Akibat perubahan iklim, lautan memanas dan kehilangan oksigen, dan pH-nya menurun. Banyak spesies laut telah menyesuaikan kisaran geografis dan kedalamannya dengan perubahan suhu laut. Namun tidak semua spesies dapat berpindah untuk menghindari tekanan termal, dan pemanasan global telah dikaitkan dengan kematian massal di Mediterania. Baiklah, yang kelima yaitu menciptakan jutaan pekerjaan. Pada tahun 2030, industri berbasis laut akan mempekerjakan lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia. Menurut perkiraan laporan OECD, bagian terbesar dari pekerjaan tersebut kemungkinan besar berada di sektor perikanan, diikuti oleh pariwisata. Kesehatan ekonomi industri maritim secara fundamental terkait dengan kesehatan kelautan secara keseluruhan. Tentunya, ekonomi laut sangat penting di negara-negara berkembang yang merupakan rumah bagi sebagian besar dari 3 miliar orang yang bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka. Tantangan seperti perubahan iklim, polusi, dan kurangnya kesadaran akan teknik pengolahan laut yang berkelanjutan terus membahayakan sumber daya laut. Hal itu akan membatasi potensi manfaat sosial ekonomi yang diwakili oleh sumber daya tersebut untuk generasi mendatang, serta menghambat kemampuan mencari nafkah masyarakat saat ini. Tetapi, lautan juga merupakan alam yang indah dengan peran rekreasi yang tak ternilai untuk dimainkan. Dan dengan penelitian yang menunjukkan hubungan antara menghabiskan waktu di alam dan menurunkan tingkat stres Anda, itu mungkin sesuatu yang layak untuk dipertahankan. Poin berikutnya yaitu upaya pelestarian laut. Indonesia mempunyai lautan seluas 3.257.483 km persegi dan dinobatkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga menjadi penyuplai 10% perikanan di dunia karena kekayaan lautnya yang berlimpah. Tetapi, di balik itu ternyata kerusakan laut juga sudah memprihatinkan menurut lembaga swadaya masyarakat. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga wilayah laut Zamrud Khatulistiwa jika ingin terus melihat keindahannya. Bagaimana caranya? Yuk simak ulasan berikut ini. Yang pertama,
Tidak membuang sampah sembarangan. Hayo, siapa yang masih suka buang sampah sembarangan? Tahukah kamu, Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah, terutama sampah plastik terbesar kedua setelah Cina. Diperkirakan tumpukan sampah plastik mencapai 24.500 ton per hari. Mengejutkan bukan? Sampah yang dibuang ke sungai atau kali akan mengalir ke laut, lalu mencemarinya. Jika sudah begitu, maka ekosistem akan rusak karena terkena racun sampah. Upaya yang kedua yaitu jaga biota laut dengan pancingan ramah lingkungan. Squad, kita tidak bisa semena-mena memanfaatkan kekayaan biota laut. Ada tata cara, khususnya ketika memancing seperti menggunakan pancingan ramah lingkungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi rekomendasi 9 alat tangkap yang lebih ramah lingkungan dibandingkan cantrang. Alat-alat tersebut ialah jaring insang, tramel net, bubu lipat ikan, bubu rajungan, pancing ulur, rawai dasar, rawai hanyut, pancing tonda, serta pole inline, serta pole inline. Pada umumnya, nelayan menggunakan cantrang ketika memancing ikan. Sebenarnya, Menteri Kelautan Susi Pujiastuti sempat melarang penggunaannya lantaran cara kerjanya yang menyentuh dasar perairan dan menimbulkan gerakan seperti menyapu. Upaya yang ketiga yaitu tidak menangkap dan memelihara biota laut. Kita boleh jadi merasa gemas ketika melihat biota laut, tetapi harus jaga sikap ya. Tidak diperbolehkan menangkap dan memelihara biota laut dalam rangka apapun. Apalagi saat ini masih banyak hewan laut yang dilindungi karena terancam punah. Salah satunya adalah penyu laut. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu jangan menyentuh terumbu karang jika sedang wisata. Warna-warni terumbu karang yang indah sering menimbulkan keinginan pengunjung untuk memegangnya dengan tangan. Padahal hal ini tidak diperbolehkan karena dapat meningkatkan potensi kematian terumbu karang. Warnanya akan berubah menjadi kecoklatan serta tidak akan lagi tumbuh. Tidak mau kan melihat terumbu karang menjadi jelek? Upaya yang terakhir atau yang kelima yaitu usahakan tidak memakai sepatu katak ketika menyelam. Saat snorkeling, biasanya penyelam secara sadar atau tidak menabrak karang dengan sepatu katak yang digunakan. Selain menabrak, kebiasaan buruk yang dilakukan pengunjung adalah menginjak karang dengan fin demo foto-foto bagus. Padahal, kayuhan kaki memakai fin dapat membuat terumbu karang mati. Jika sudah mahir menyelam, usahakan jangan memakai sepatu katak ya. Jika masih memakai sepatu sebagai pemula, maka jagalah gerakan kaki selama diving atau snorkeling. Jangan menabrak dan menginjak terumbu karang. Baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai wilayah laut di Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.